Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas Pertamina Energy Tower. Masih ingatkah bahwa 12 tahun lalu Jakarta hampir memiliki sebuah super tall building? Dan jika gedung ini benar-benar terwujud, hari ini Indonesia sudah punya bangunan tertinggi yang menjulang menembus langit. Ayo kita ikuti cerita tentang Pertamina Energy Tower, sebuah mimpi besar yang belum pernah menjadi nyata. Pertamina Energy Tower atau Pertamina Tower dirancang setinggi 523 meter dengan 99 lantai. Bayangkan, ada bangunan setinggi itu berdiri di Jakarta, menjadi simbol energi nasional, menjadi ikon masa depan, dan menjadi salah satu gedung tertinggi di dunia. Bangunan tertinggi di Indonesia saat ini dipegang oleh Autograph Tower setinggi 382 meter, 75 lantai, selesai dibangun pada 2022. Lokasi Pertamina Energy Tower direncanakan berada di kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan. Bahkan peletakan batu pertama sudah dilakukan pada Desember 2013 oleh Direktur Utama Pertamina saat itu, Karen Agustiawan, sekitar 12 tahun lalu. Pertanyaannya sekarang, mengapa Pertamina Energy Tower direncanakan di Rasuna Epicentrum? Jawabannya sederhana, karena disinilah panggung utama Jakarta berada. Rasuna Epicentrum adalah pusat bisnis modern, tempat gedung-gedung tinggi membentuk wajah baru ibu kota. Dan Pertamina memiliki lahan strategis di kawasan ini, yang sejak awal memang disiapkan untuk proyek besar. Menara ini tidak dirancang untuk berdiri di pinggiran, tetapi di jantung kota, di tempat di mana simbol kekuatan nasional bisa terlihat oleh semua orang. Itulah sebabnya Pertamina Energy Tower direncanakan di Rasuna Epicentrum, bukan di tempat lain, karena ikon nasional harus berada di pusat panggung kota. Proyek ini tidak main-main. Konsultan internasional yang terlibat adalah Turner International yang sebelumnya mengerjakan Burj Khalifa, serta Skidmore, Owings and Merrill atau SOM, salah satu biro arsitektur paling berpengaruh di dunia, yang juga merancang master plan kawasan TOD Duku Atas dan MRT Jakarta. Dari sisi manajemen konstruksi ada Ryder Levit Pagnol, firma global yang fokus pada manajemen biaya proyek dan aset bangunan. Di Indonesia mereka hadir melalui PT Ryder Levit Pagnol yang berbasis di Jakarta. Sementara dari dalam negeri melibatkan PT Airmas Asri, PT Wiratman & Associates, serta KSO antara PT Pembangunan Perumahan dan PT Hutama Karya. Pertamina Energy Tower bukan hanya soal tinggi, tetapi juga soal konsep masa depan. Sebanyak 80% bangunan diklaim hemat energi, 55% lahan akan menjadi ruang terbuka hijau, air hujan akan didaur ulang, dan bangunan ini dirancang sebagai net zero energy building. Menara ini memanfaatkan energi angin, energi matahari, dan panas bumi. Bagian puncaknya didesain terbuka untuk membentuk corong angin untuk mempercepat aliran udara yang bisa menghasilkan energi tambahan. Fasad bangunan dibuat melengkung menyesuaikan karakter matahari Jakarta agar panas dapat ditekan dan cahaya alami bisa dimaksimalkan. Jika terrealisasi, menara ini akan lebih tinggi dari Petronas Twin Tower di Malaysia yang tingginya 450 meter dengan 88 lantai. Menara ini dirancang untuk menampung sekitar 23.000 pekerja, menjadi pusat aktivitas Pertamina dan anak perusahaannya. Fasilitasnya sangat lengkap, basement 3 lantai untuk parkir mobil, ada lobi, kemudian beberapa lantai perkantoran di segmen bawah bangunan, beberapa lantai untuk kamar hotel di segmen tengah bangunan, dan beberapa lantai untuk klub dan suites di segmen atas bangunan. Sky Restaurant and Bar di lantai puncak bangunan, Sky Atrium di lantai paling atas. Masjid yang terbuka untuk umum, convention hall, energy center, hingga fasilitas olahraga. Namun, semua mimpi besar itu harus berhenti.
Pada Februari 2015, 2 tahun setelah peletakan batu pertama, manajemen baru Pertamina memutuskan menunda proyek ini karena mereka fokus investasi dialihkan ke sektor hulu migas. Anggaran belanja modal dipangkas hingga 7 miliar dolar Amerika. Dan salah satu yang dikorbankan adalah proyek Pertamina Energy Tower. Biaya pembangunan Pertamina Energy Tower ini diperkirakan mencapai 1,7 miliar dolar Amerika atau sekitar 28 triliun rupiah dengan kurs US dollar saat ini. Dengan nilai investasi sebesar itu, harga jual atau sewa gedung bisa mencapai sekitar puluhan juta rupiah per meter persegi yang dianggap tidak rasional untuk pasar perkantoran Jakarta. Perlu diketahui, harga sewa ruang kantor grade E di SCBD adalah sekitar Rp500.000 per meter persegi. Pada saat itu, harga minyak dunia juga sedang jatuh, sehingga kondisi keuangan industri energi tidak mendukung proyek prestisius seperti ini. Bahkan sempat muncul wacana jika proyek dilanjutkan, tingginya tidak lagi 99 lantai dan tidak lagi 530 meter. Namun sampai hari ini tidak ada tanda-tanda proyek ini akan dilanjutkan. Pertamina kini jauh lebih fokus pada bisnis inti, dari hulu sampai hilir, di dalam dan di luar negeri. Lalu pertanyaannya, bagaimana kondisi harga minyak sekarang? Saat ini harga minyak dunia berada di kisaran moderat, tidak rendah tetapi juga tidak tinggi. Stabil di level yang membuat perusahaan energi lebih memilih berinvestasi pada produksi, infrastruktur energi, dan transisi energi daripada membangun gedung simbolik. Artinya, secara ekonomi, peluang Pertamina Energy Tower untuk dibangun kembali justru semakin kecil. Bukan karena idenya buruk, bukan karena desainnya gagal, tetapi karena dunia energi sudah berubah. Sekarang kekuatan perusahaan energi tidak lagi diukur dari gedung tertingginya, tetapi dari ketahanan energi, keberlanjutan, dan inovasi teknologi. Lalu, posisi Pertamina sendiri ada di level apa secara global? Pertamina adalah perusahaan energi kelas dunia, masuk dalam daftar Fortune Global 500. Artinya, Pertamina sejajar dengan raksasa energi global seperti Saudi Aramco, Petronas, Shell, dan BP. Secara finansial dan operasional, Pertamina sangat kuat. Namun, arah investasinya kini lebih strategis, lebih realistis, dan lebih berorientasi pada masa depan energi. Maka Pertamina Energy Tower hari ini bukan lagi soal bangunan yang gagal, tetapi tentang sebuah mimpi besar dari sebuah era ketika kejayaan energi diwujudkan lewat bangunan tinggi, bukan lewat teknologi terbersih. Inilah kisah tentang gedung yang hampir mengubah skyline Jakarta, namun akhirnya hanya hidup dalam desain, dalam render, dan dalam sejarah arsitektur Indonesia. Sebuah mimpi yang tidak pernah berdiri, tetapi akan selalu menarik untuk dikenang. Saya Wibi Kembara, sampai jumpa lagi dalam bedah desain arsitektur berikutnya.